sampai saat ini tidak ditemukan adanya bukti-bukti otentik adanya pelimpahan kemursidan dari Pangersha Abah Anom kepada siapapun, dan juga tidak ada penambahan wakil talqin baru sepeninggalnya beliau. Yang mulia Syekh Abdul Wahab Asy'aroni radhiyallahu dalam kitabnya yaitu Al-Anwarul Qudsiyah, beliau mengatakan, jika seseorang telah menduduki jabatan Syekh Mursyid atau Syekh Thariqah tanpa izin dari gurunya, sebaiknya ia meninggalkannya agar menjadi nasihat bagi dirinya dan bagi saudara-saudaranya. Sebab seseorang yang menduduki jabatan Syekh Mursyid tanpa izin dari gurunya, maka ia tersesat dan menyesatkan. Kehadiran para mursyid palsu dan juga ajaran thariqah palsu semestinya dari dulu harus diluruskan atau dibubarkan oleh MUI dan pemerintah agar tidak merugikan orang-orang yang ingin belajar thariqah, karena para pengikutnya akan menyangka bahwa dirinya adalah pengamal ajaran thariqah dan sudah memiliki mursyid. Tapi mereka tidak sadar mursyid dan thariqah yang dianutnya itu adalah palsu dan tidak tersambung kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Dalam mempelajari thariqah dan tasawuf, yang mulia Syekh Abdul Wahab Asy'aroni radhiyallahu, beliau mengutip pendapat yang mulia Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu untuk selalu mengedepankan Al-Quran dan selalu menjalankan syariat yang jelas sebagaimana yang diajarkan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW. Adapun untuk memilih thariqah, maka thariqahnya adalah thariqah para ahli tasawuf, yaitu thariqahnya yang selalu merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga jika ada tokoh yang mengajarkan tasawuf dan thariqah, ajarannya dan akhlaknya tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti berlaku sombong, takabur, hobi berdusta, suka memecah belah umat, berlaku ria, dolim, suka memutuskan silaturahmi, mencela orang lain, merendahkan orang lain, suka menggibah, menebar fitnah, suka menghujat pemerintah yang sah, berkata kasar, banyak bicara, suka berkhianat, dan suka membanggakan dirinya dengan mengaku dirinya sebagai orang yang paling baik, paling hebat, paling suci, dan paling mulia. Apalagi teman seperguruannya, keluarga besar gurunya, dan masyarakat di sekitarnya mengetahui perilaku buruknya, maka orang seperti ini tidak boleh diikuti dan wajib ditinggalkan. Inilah yang harus menjadi dasar dan pedoman kita dalam mencari mursyid. Untuk mencari guru mursyid yang sejati, kita tidak boleh hanya fokus pada aspek lahiriahnya saja. Karena kriteria mursyid menurut yang mulia Syekh Abdul Wahab Asy'aroni radhiyallahu itu berdasarkan kualitas pemahaman, bukan pada aksesoris keagamaan semesta. Jika ada yang menimba ilmu dari orang yang memiliki akhlak dan kriteria seperti ini, maka perlu diwaspadai, karena ia tidak berposisi sebagai guru rohani sesungguhnya, tetapi hanya bermanis-manis dengan kalimat, namun tidak memiliki kemampuan untuk berargumentasi sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu, jangan sampai kita tertipu dengan yang demikian. Seorang sufi hakiki, mursyid asli, dan mursyid sejati, dia tidak pernah menampilkan aksesoris dan tidak mau mengada-ngada, karena dia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Inilah adab yang hakiki dan akhlaknya para mursyid yang asli. Namun kecenderungan sebagian orang adalah mengikuti orang yang memiliki popularitas tanpa berpegang teguh pada prinsip yang saya sebutkan. Sedangkan orang yang mumpuni justru tidak akan banyak peminatnya dikarenakan penampilannya yang kurang meyakinkan. Jika pada akhirnya orang yang demikian itu dapat menarik simpati masyarakat, dihormati, dikagumi, dihargai, mempunyai banyak pengikut, dan memperoleh sesuatu dari kemursydan palsunya,
maka apa yang ia dapatkannya bisa menjadi haram karena termasuk kategori penipuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepeninggalnya Yang Mulia Pangarsyah Anom pada tanggal 5 September 2011 atau 6 Syawal 1432 Hijriah, di lingkungan TKN Pondok Pesantren Suryalaya telah terjadi hal yang tidak baik dan hal yang sangat memalukan bagi dunia thariqah, yaitu adanya oknum murid yang berani menentang dan berkhianat kepada mursyidnya sendiri, dan juga berani membohongi umat dengan mengaku-ngaku dirinya sebagai mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, penerus Yang Mulia Pangarsyah Anom. Padahal sudah sangat jelas dan banyak saksinya bahwa Yang Mulia Pangarsyah Anom tidak pernah menunjuk atau mengangkat salah satu muridnya atau keluarganya untuk menjadi penerus kemursidannya. Keputusan Yang Mulia Pangarsyah Anom tidak menunjuk penerusnya itu diperjelas lagi oleh ijma dan himbauan para pengemban amanah, para wakil talqin, dan para sesepuh TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Bahkan pengemban amanah juga sudah mengeluarkan beberapa surat edaran. Salah satunya yang dikeluarkan tahun 2012. Tujuannya agar masyarakat tidak salah paham, tidak buruk sangka, dan tidak terjadi fitnah kepada Pondok Pesantren Suryalaya yang diakibatkan oleh kelakuan orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai mursyid penerus Yang Mulia Pangarsyah Anom. Orang yang sudah terang-terangan mengaku dirinya mursyid penerus Yang Mulia Pangarsyah Anom itu bukan satu orang. Yang saya ketahui pasti ada 2 orang, belum lagi yang remang-remang. Kehadiran orang seperti ini akan merusak masa depan kemurnian dan keaslian ajaran TKN Pondok Pesantren Suryalaya, karena mereka sudah menjual nama besar TKN Pondok Pesantren Suryalaya, sedangkan isinya, caranya, aturannya, silsilahnya, dan mursyidnya sudah berbeda 99% dari ajaran TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang asli. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara isi surat edaran pengemban amanah dan para sesepuh TKN Pondok Pesantren Suryalaya di antaranya sebagai berikut. Menyikapi situasi yang berkembang di kalangan ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang berkaitan dengan fenomena dan isu tentang mursyid sepeninggal Pangarsyah Anom, maka dengan ini kami permaklumkan dengan hormat kepada seluruh para wakil talqin TKN Pondok Pesantren Suryalaya, pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, Korwil, perwakilan dan pembantu perwakilan, dan seluruh ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya, bahwa pengemban amanah sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya dan keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya secara tegas tidak mengakui pengakuan seseorang sebagai mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya sepeninggal Pangarsyah Anom. Karena sepanjang yang kami ketahui dari telaah dokumen, amanat, wasiat, dan maklumat Pangarsyah Anom selaku mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, sampai saat ini tidak ditemukan adanya bukti-bukti otentik adanya pelimpahan kemursidan dari Pangarsyah Anom kepada siapapun, dan juga tidak ada penambahan wakil talqin baru sepeninggalnya beliau. Selanjutnya, apabila ada pengakuan sepihak dari seseorang yang mengaku sebagai mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya sepeninggal Pangarsyah Anom, maka kami pengemban amanah sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya dan keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya tidak turut campur pada urusan tersebut, dan segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Oleh karena itu, para ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya hendaklah senantiasa tetap tenang, istiqomah melaksanakan amaliyah
Thoriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, baik harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Apabila terjadi penyimpangan sepeninggal pangersia Abah Anom, maka Abah tidak bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam maklumat pangersia Abah Anom yang berbunyi, agar tetap menjaga diri, tidak berbuat yang bertentangan dengan petunjuk, pedoman, bimbingan, dan pengajaran yang telah ditetapkan dalam amalan Thoriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara organisasi. Bagi mereka yang melakukan penyimpangan atau perekayasaan terhadapnya, maka Abah tidak ikut bertanggung jawab, dan segala akibat yang ditimbulkan karenanya menjadi tanggung jawab orang yang bersangkutan.